Astaghfirullah Rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilaih. Astaghfirullah Rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilaih. Astaghfirullah Rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilaih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك الله الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين وإلى حضرة شيخنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره وشيخنا محمد سمن المدني وشيخنا محمد أرشد البنجري وذريتهم وشيخنا زين بن عبد الغني وشيخنا أبينا إبراهيم بن محمد نوح وشيخنا محمد أحسن بك شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وكرم وعظم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد. Dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa di hati ini yang ada hendaklah dipenuhi dengan nur Allah atau disebut dengan cahaya Allah. Ketika Rasulullah membacakan firman Allah, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah akan mendapatkan hidayah atau petunjuk, dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam.
Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah tanda yang bisa diketahui bahwa orang itu telah mendapat hidayah, hatinya mendapat nurnya Allah?" Rasulullah menjawab, orang tersebut tanda mendapat nur Allah di hatinya hanya Allah, hatinya menjauhi negeri yang menipu ini. Di hatinya tidak ada dunia. Dan dia berusaha untuk menuju akhirat. Serta mempersiapkan diri untuk kematian. Sebelum datangnya kematian. Bila ada ini, tanda orang itu ada nur Allah di dadanya. Bukankah Rasulullah mengingatkan kepada kita, "Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabil." Jadilah engkau hidup di dunia ini seperti orang yang asing atau orang yang menyeberang jalan. Orang asing artinya turis. Kalau kita dari Tabalong berangkat hendak ke Malaysia, nah kita ke Malaysia itu seperti orang turis, orang asing. Ketika kita berada di Malaysia untuk jalan-jalan, lihat-lihat, kita meyakini tidak selamanya, cuman sebentar, lihat-lihat saja, kita pasti akan pulang, kita pasti akan kembali. Dunia ini tempat asing, bukan tempat kita. Tempat kita di akhirat. Atau seperti orang yang menyeberang jalan. Ketika kita berada di seberang jalan, di jalan menyeberang, insya Allah tidak ada yang mau bertahan di jalan. Pasti ingin langsung menyeberang. Artinya apa? Tidak ada yang ingin lama bertahan di dunia. Semua orang ingin pulang menuju Allah. Serta mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk bekal pulang menuju Allah dengan amal ibadah. Katanya sadar ini dunia tempat sebentar, akhirat tujuannya. Maka dia berusaha bagaimana agar bahagia akhirat. Maka itu manusia itu terbagi dua. Ada yang ditunggu oleh malaikat maut. Ada yang menunggu malaikat maut. Yang pertama, ada yang ditunggu oleh malaikat maut. Ada yang menunggu malaikat maut. Mana bagusnya? Ditunggu malaikat maut kah? Menunggu malaikat maut? Wahab bin Munabih meriwayatkan, menceritakan suatu hari seorang raja berjalan menaiki kudanya, dikawal oleh ribuan pengawal dengan hulu balangnya, dengan dayang-dayangnya, dengan pembantu-pembantunya, dengan harta yang berlimpah ruah. Dengan sombongnya raja berjalan karena dia merasa raja yang paling hebat. Tiba-tiba dalam perjalanan ada seseorang yang berpakaian lusuh
menghadang jalan raja sambil memegang tali kekang kuda raja. Lalu mengucap salam, Assalamualaikum. Raja tidak menoleh karena sombongnya. Bahkan raja marah, orang asing, kamu ini siapa? Kok beraninya memegang kekang kudaku? Ayo pergi. Nih, hukuman besar nih, ini raja. Orang tersebut nggak mau pulang, nggak mau tinggal, mau melepas. Ada apa engkau? Siapa engkau? Raja, aku ada hajat denganmu. Cuman aku berbisik. Aku ingin membisikkannya kepadamu. Ini aja hajatku. Tiba-tiba raja menundukkan kepalanya. Lalu orang itu berbisik di telinga raja. Raja, Ikam tahu enggak? Kamu tahu enggak? Aku ini adalah malaikat maut. Mendengar itu raja pucat. Lemah lunglai, kada berdaya lagi, kada bergerak lagi. Ya raja, tolong tangguhkan. Aku ingin izin dulu pulang ke rumah untuk berkabar dengan anak-anakku siapa yang jadi pangeran. Berkabar kepada istri-istriku tentang harta warisan. Aku mau pamitan kepada mereka, tolong dulu. Nak sombong lalu pindah liut, tolong. Ujar malaikat maut, tidak bisa. Waktunya Ikam, hari ini juga aku cabut. Langsung dicabut oleh malaikat, kesakitan yang luar biasa. Kayak tumbang, kayak pohon yang tumbang. Alhamdulillah. Ini artinya orang yang ditunggui malaikat maut. Setelah malaikat maut mencabut nyawa raja, malaikat maut jalan-jalan lagi, berpapasan dengan seorang yang mukmin, orang yang beriman dalam perjalanan. Si malaikat maut mengucap salam kepada orang mukmin tersebut. Assalamualaikum. Dengan penuh hormat orang mukmin itu menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, kata malaikat maut yang menyamar seperti seorang laki-laki yang pakainya lusuh, aku ada hajat kepadamu. Hajat apa? Kata laki-laki orang beriman tadi. Aku akan bisikkan kepadamu. Lalu, kamu tahulah, aku ini malaikat maut. Mendengar bisikan itu, laki-laki yang beriman itu menjawab, Alhamdulillah, ini yang sudah kutunggu-tunggu. Lama aku menunggumu, aku rindu untuk bertemu Allah. Ayo, cepat. Ambil, cepat, aku rindu. Ini yang kutunggu-tunggu sudah selama ini. Apa kata malaikat maut? Saudaraku, engkau kan masih dalam perjalanan. Aku izinkan engkau, aku beri waktu untuk pulang dulu ke rumah, untuk pamit. Ada apa keperluan-keperluan yang lain? Silakan. Apa kata orang tersebut? Maaf, tidak ada keperluan yang paling mendesak bagiku melainkan perjumpaan dengan Allah, pertemuan dengan Allah. Ayo cepat, ambil. Apa kata malaikat maut? Aku ingin memberikan penghormatan kepadamu, karena aku diperintahkan untuk memberikan penghormatan. Engkau mau pilih dengan cara apa engkau meninggal? Engkau boleh pilih dengan cara apa engkau meninggal. Kalau begitu, kata orang mukmin tersebut, izinkan aku sholat sunat 2 rakaat. Ketika aku sujud terakhir, silahkan kau ambil rohku. Si hamba Allah tadi salat sunat 2 rakaat. Dalam sujud
hidupnya, rohnya diambil dengan penuh nikmat, dengan penuh lemah lembut, dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, ayo kembali kepada Allah dengan ridha dan diridhai, adkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuk dalam golongan hamba Allah, pilih surga yang mana yang kau kehendaki dengan penuh kelezatan, kenikmatan. Ternyata saat paling bahagia bagi orang beriman adalah saat-saat berpisah dengan dunia, bertemu Allah. Ini namanya menunggu malaikat maut. Ayo, sekarang kita apa kabarnya? Menunggui apa ditunggui? Tanda orang yang ditunggui oleh malaikat maut, lupa diri, lupa segalanya, sibuk dengan dunia, sibuk berpoya-poya, sibuk berbuat dosa dan maksiat, melupakan Allah. Lupa kemebis dan segala, tiba saatnya kematian. Ini malaikat menunggu pabilani, kau cabut di pabilani. Israel pun tidak akan mencabut nyawa seorang walaupun bagaimanapun orang itu kalau belum waktunya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila ajal datang kepada seorang, dimajukan tak bisa, dimundurkan tidak bisa. Tapi sebaliknya ada hamba-hamba Allah yang merindukan, ingin berjumpa dengan Allah. Lalu dia persiapkan dirinya dengan amal ibadah. Walaupun dia hidup di dunia, tapi tujuannya akhirat. Orang yang hidupnya di dunia tujuannya akhirat, seperti orang yang menanam padi. Padi itu tumbuh, tapi otomatis rumput ikut tumbuh. Akhirat dia dapatkan, dunia mengejar. Tapi orang-orang yang hidup di dunia mengejar dunia, halal haram hantup terus, sikut kanan, sikut kiri, yang penting gue jaya, fitnah sana, fitnah sini, hasad sana, hasud sini, yang penting saya mulia, saya agung. Dengan bermacam cara mengejar kemasyhuran, keterkenalan, kemuliaan, kekayaan, angkat kedudukan, tapi menzalimi orang lain. Dia lupakan akhirat. Maka orang ini seperti menanam rumput. Rumput dia dapat, mungkin kemasyhuran dia dapat, keterkenalan dia dapat, kejayaan dia dapat, kekayaan dia dapat. Tapi adakah kabarnya orang nanam rumput, padi tumbuh? 1000 tahun batanam rumput pian tapi kata panjang tumbuh bani. Inilah orang yang sudah mendapat hidayah dari Allah. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, dibukakan dadanya oleh Allah untuk menerima nur Allah, hidayah Islam. Tandanya dia mempersiapkan diri bahwa setiap hari rindu, setiap detik dia memperbanyak amal, memperbanyak ibadah untuk perjumpaan dengan Allah. Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu. Siapa yang senang, gembira berjumpa Allah, Allah senang berjumpa dengannya. Allah gembira, Allah menyambutnya dengan kasih sayang. Siapa orangnya? Orang yang menunggu datangnya malaikat maut. Wa man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ahu. Siapa yang tidak senang berjumpa dengan Allah, Allah pun tidak senang berjumpa dengannya. Jika saat dia sakaratil maut,
Allah murka kepadanya, Allah benci kepadanya, siksa dan kemurkaan, su'ul khotimah. Kenapa? Dia di dunianya sibuk dengan dunia. Ini orang yang namanya ditunggui malaikat maut. Kemudian Allah ungkapkan lagi sambungan ayat. Wa may yurid ayudillahu yaj'al sadrahu dhayqa. Dan barang siapa dikehendaki Allah menjadi sesat, dia jadikan dadanya sempit dan sesak. Kalau orang itu dikehendaki Allah sesat, maka sempit, sesak, tidak mau menerima kebenaran, tidak mau menerima hidayah. Dadanya sempit, sesak, kenapa? Penuh dengan pikiran-pikiran dunia dan makhluk, tidak ada Allah di dalamnya. Apa penyebab dada menjadi sempit? Allah sempit, sesak, ada tenang, ada tentram, resah, gelisah. Waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka. Siapa yang berpaling dari Allah, dadanya, hidupnya sempit, nggak tenang, nggak tentram, gelisah. Kenapa? Penuh dengan dunia di dalamnya. Dada orang itu sempit, tidak tenang, tidak tentram, disebabkan karena ada perintang, ada benteng yang menahan sehingga nur Allah itu kadang masuk ke hatinya. Nah, ke dinding. Yahdillahu linurihi may yasha. Allah memberi hidayah kepada orang yang dikehendaki dengan nur Allah ke dinding. Hatinya ke dinding. Kenapa? Pertama, nang mendinding hatinya sehingga nur Allah itu kada masuk. Karena hati telah dipenuhi oleh gambaran makhluk. Di hatinya ini penuh dengan makhluk. Manusia, kawan, anak, laki, bini, sahabat, duit, amas, gawian, dan segala macam bentuk-bentuk apapun di dalam hatinya betuyuk. Nah, kalau sudah bakarat hati penuh dengan makhluk, dengan dunia, dengan manusia, asik berkawan, ingat kawan. Asik berkumpul, ingat dengan perkumpulan, asik dengan pekerjaan, sibuk dengan kerjaan. Ini yang membuat terdinding hatinya, terhijab hatinya. Gambaran makhluk di dalam dadanya. Kemudian perintang yang lain adalah ketika hati disibukkan oleh perhiasan dunia, cenderung kepada dunia, sibuk mengejar dunia, sibuk mengejar kekayaan, sibuk mengejar nikmatan dunia, melupakan Allah, melupakan akhirat, dan menurutkan nafsu ammaratum bisu yang mengajak jauh dari Allah. Nah, bagaimanakah untuk melepaskan ini dari diri kita? Makanya perbanyaklah mengingat al-maut yang memutuskan kelezatan. Oleh sebab itu, jadikan diri kita mati sebelum mati.
Artinya persiapkan diri. Dalam kitab Kanzul Ma'rifah diungkapkan, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menukil hadis Nabi, mutu qabla an tamut. Matikan dirimu sebelum engkau mati. Apa mana mematikan diri? Mematikan nafsu ammarahmu, egomu, akuanmu, rasa engkau melihat, rasa engkau mendengar, rasa engkau ada, rasa engkau ada. Matikan, lepaskan itu darimu. Maka itu Syekhna Muhammad Arsyad Al-Banjari menjelaskan tentang makna mutu qabla an tamut. Bermula, kata beliau, setengah daripada mematikan diri itu seperti dikatanya dengan lidahnya dan diiktikadkannya dalam hatinya. Lidah kita membaca, mengucapkan, hati kita meresapkan. La qadirun, tidak punya kekuasaan, kekuatan. Seujung kuku pun tidak bisa kita bergerak, berbuat. Bil hakikati illallah, melainkan kita bisa bergerak, berbuat ini karena tolongnya Allah. Karena kenampakan tajalli kudratnya Allah. Wala muridun, tidak punya kehendak. Apapun yang kita kehendaki, kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan terjadi. Apapun yang tidak kita kehendaki, kalau Allah menghendaki, pasti terjadi. Apa yang terjadi semuanya kehendak Allah. Apa yang ada terjadi memang kehendak Allah juga. Jadi kada perlu resah, kecewa. Kenapa kata jadi ini? Sudah ditentukan oleh Allah. Wala muridun bil hakikati illallah. Wala alimun. Jangan merasa berilmu kita. Jangan merasa alim. Mbah diberi Allah ilmu sedikit, rasa pak alimnya, meremehkan orang lain, nanggap orang lain itu kecil, inya nang paling berilmu, nang lain kada. Inilah sifat dari bangsa iblis. Iblis itu alim, berilmu, ahli ibadah. Tapi inya merasa lebih baik dari Adam. Disuruh hormat kepada Adam. Apa kata iblis? Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dari Adam. Aku lebih mulia darinya. Kau ciptakan aku dari api, Adam dari tanah. Mulia aku, alim aku. Apa Adam sih? Ada papanya. Jangan paraki Adam tuh. Jangan dekati, kada bagus. Nih, gue. Aku nang paling baik. Nih, paraki aku. Nih, aku hormati aku. Aku nang hebat, iblis. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah hilangkan perasaan yang di hati kita, perasaan merasa kita berilmu. Ilmu ini milik Allah. Bahkan para malaikat mengatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kami tidak punya ilmu kecuali apa yang kau beri ilmu ya Allah. Maka semua ilmu yang ada la alima fil hakikati illallah. Ini ilmu Allah. Nang pian bisa membaca Quran itu ilmunya Allah. Dan kita tahu membaca Allahu Akbar, semuanya ilmu Allah. Mana kita? Kita bungol barataan. Kada benci apa-apa, tetap jahil. Yang alim itu hanya Allah. Wala hayyun, tidak hidup. Yuhyi wa yumit, nama hidup akan nama matikan hanya Allah. Maka itu ada Ismul A'zam yang dalam kita cobaan ujian bagus kita baca. Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghisu. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai Allah yang maha hidup,
sendiri dengan kekuasaannya menata segala apa yang ada, yang menghidupkan, yang mematikan. Ya Hayyu ya Qayyum. Birahmatika, ini doa Nabi, dengan rahmatmu ya Allah. Astaghisu, tolongi aku ya Allah, tolongi aku ya Allah. Karena kita nih, kada ada siapa, kada berdaya, yang menghidupkan kita Allah. Tajalli sifat hayat Allah. Wala hayyun, semuanya kita ini, kullu man 'alaiha fan. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau itu mayat, semuanya mayat. Wala sami'un, kada punya pendengaran. Wala basirun, kita kada merasa berisi penglihatan, ni ampun Allah, milik Allah, nama ulah mata ini Allah. Wala mutakallimun, kita kada kau berkata-kata, kalau kita bersuara, menyuarakan muntung kita ini, nah menggerakkannya siapa? Il haqiqati illallah, pada hakikatnya hanya Allah. Mesra terhujam dalam diri kita. 7 sifat ini bukan milik kita, ini miliknya Allah. Ini namanya mati sebelum mati. Mati maknawi. Mati sebelum mati, dia matikan nafsunya untuk tunduk kepada Allah. Allahu Akbar. Tanda orang itu mati sebelum mati, dia persiapkan dirinya untuk berjumpa dengan Allah, agar dirinya, batinnya menjadi jiwa yang mutmainnah, jiwa yang tentram, jiwa yang suci, jiwa yang bersih. Makanya setiap hari kita berwudu. Wudu itu bukan sekedar menyucikan jasad, muka, tangan, kaki, tapi batin kita dibersihkan. Ada wudu zahir, ada wudu batin. Bersihkan jahirnya, membasuh muka, batin, membasuh seluruh nuruh yang ada di tubuh ini. Batin kita dibersihkan. Batin muka, batin tangan, batin kepala, batin kaki, semuanya dibersihkan. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang bertobat dan orang-orang yang menyucikan dirinya. Jika para jamaah kita ingin mati sebelum mati, menunggu datangnya al-maut, tentram jiwa kita saat pulang menuju Allah. Yang pertama, ini soal mati, ini soal hati, soal batin, soal rasa. Seseorang yang bersangatan cintanya dengan dunia, gambaran-gambaran dunia di dalam hatinya, di otaknya makhluk, di hatinya makhluk. Ketika saat sakaratil mautnya sakit. Kenapa? Karena dia bersangatan cinta dengan dunia. Sedangkan orang yang mati, orang yang meninggal itu meninggalkan dunia. Sedangkan dia sangat cinta dengan dunia, berat terpisah dengan yang dicintainya. Maka ketika meninggalnya, roh diambil, meninggalkan dunia, sakitnya luar biasa, sakitnya perpisahan dengan keluarga, dengan anak, dengan saudara, dengan harta, sakit. Bahkan karena bercokolnya makhluk dalam dirinya, seseorang meninggalkan dunia menurut apa yang diingatnya dalam hatinya. Kalau dia mengingat seseorang, maka seseorang diingatnya. Mengingat harta-harta yang diingatnya. Terpisah dengan harta, dengan kekayaan keluarga. Menggerutu, hatinya akan meninggal, protes. Matinya su'ul khatimah. Na'udzubillah, na'udzubillah. Maka Allahu Akbar. Cara Allah membersihkan hati dengan didatangkannya sakit, pembersihan. Didatangkan cobaan-cobaan bertubi-tubi, pembersihan agar hati kita hanya bersih menuju Allah. Kemudian kita harus sungguh-sungguh menghadap kepada Allah. Sungguh-sungguh beramal, beramal itu sungguh-sungguh. Seraya memohon kepada Allah agar membersihkan hati dari segala kotoran. Apa itu kotoran? Bayang-bayang makhluk,
Gambaran-gambaran dunia dalam hati ini, inilah makna mati sebelum mati, membersihkan diri. Yang ada hanya Allah, yang dipandangnya hanya Allah, yang dilihatnya hanya kebesaran Allah. Dan kita bermohon kepada Allah, Allah membuka pintu-pintu hati kita sehingga turun nur Allah ke dalam diri kita. Dari alam turun nur dari hadrat Allah kepada kita. Dan supaya kita ini penuh dengan nur, kan pelajaran tingkat pertama dari Datuk Kelampaian, bahwa asal kejadian diri kita ini, mulai ujung rambut sampai ujung kaki, jasad dan roh kita ini terbit daripada nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah mesra dalam perasaan batin, dalam pandangan kita, jasad roh daripada nur Muhammad. Inilah wujud nur Muhammad yang berjahir. Nah, kemudian si nur tadi mempanakan dirinya, mematikan dirinya. Oh, nur itu kada bergerak kecuali dengan kudratnya Allah. Nur kada melihat dengan basarnya Allah. Nur kada mendengar dengan samanya Allah. Wala qadirun wala muridun wala alimun wala hayyun wala sami'un wala basirun wala mutakallimun bil haqiqati illallah, melepaskan akuannya. Bagaimana supaya nur ini mesra? Nur Allah mesra dalam tubuh kita. Kalau sudah nur, hidayah. Sudah nur tubuh ini, kubur terang benderang. Kalau sudah nur, berkumpul dengan Rasulullah. Nur, segala-galanya hidayah dan surga menanti kita. Ada satu doa yang selalu dibaca oleh Rasulullah setiap kali keluar dari rumah menuju masjid. Tapi ini bukan hanya keluar rumah menuju masjid untuk kita, supaya nur itu mesra, jangan hanya di kisah, jangan hanya di ilmu, tapi dirasa, dinikmati, diresapkan, benar-benar lebur dalam lautan nurnya Rasulullah. Alam semesta daripada nurnya Rasulullah. Nurul Mustafa mala al-akwan, nur Nabi yang meliputi segalanya. Doa ini bagus kita amalkan. Mudah-mudahan nanti sempat kita catat. Doa dari Rasulullah. Apa doa Nabi? Padahal Nabi itu sumbernya nur. Abul Arwah. Asal kejadian alam daripada nurnya Rasulullah. Beliau nur Allah. Nur bukan bagian daripada litab'i, bukan litab'i tapi lil ibtida, awal kejadian dari kudrat iradatnya Allah. Dengan kudrat iradatnya Allah, Allah jahirkan satu yang agung, yang indah, namanya Nur Muhammad. Sumbernya nur sidin bernama An-Nur, Wan Nur, tapi masih berdoa, dan doa ini bagus kita baca. Allahumma ja'al fi qalbi nuran. Ya Allah, jadikan dalam hatiku nur. Hati kita penuh dengan nur Allah. Kalau sudah hati dipenuh dengan nur, yang ada hanya Allah, hilang gambaran-gambaran makhluk. Wa fi lisani nuran. Dan jadikan pada lidahku nur, cahaya. Kalau sudah lidahnya mengandung nur, maka tutur katanya bagus, lemah lembut. Gak mau gibah, gak mau jelek-jelekan orang, gak mau caci maki orang. Lidahnya suka baca Quran, suka berzikir, bertasah, lidahnya menyebut nama Allah. Atau banyak diam tapi hatinya ingat Allah, tanda lidahnya ada nur, sedang berzikir, sedang membaca Quran, ada nur. Waj'al fi sam'i nuran.
Dan jadikan pada telingaku pendengaranku nur. Kalau sudah telinganya mengandung nur Allah, telinganya senang mendengarkan ayat-ayat Allah, senang mendengarkan senandung salawat, zikir, senang mendengarkan nasihat-nasihat kebaikan, senang mendengarkan petunjuk-petunjuk agama. Berarti tanda orang itu ada nur di telinganya. Kalau telinganya tidak ada nur, nang disumpalnya di telinganya apa yo? Asap kayak oh, lagu nang kuriak oh, orang ajan oh kuriaknya itu kan ada nur itu tuh gelap. Telinga yang mengandung nur senang dengan bimbingan. Kalau sudah hatinya penuh dengan nur, lebur, nah ada kebesaran Allah. Kalau sudah lisannya penuh dengan nur, lebur, dirasakannya wujud nur Nabi, nur Muhammad. Nah, kalau bersuara dan menyuarakannya Allah. Telinganya penuh dengan nur, yang didengarnya kebaikan-kebaikan, lebur dirasakannya terjalin nurnya Allah. Nurnya Muhammad pada telinganya ini yang mendengarkan dan tadi terasa samanya Allah. Waj'al fi basari nuran, jadikan pada penglihatanku nur. Matanya penuh dengan nur. Tanda orang itu matanya mengandung nurnya Allah. Dia senang memandang kepada kebaikan. Tanda matanya penuh dengan nur. Apapun yang dilihat, apapun yang dipandang pada zahirnya, tembus memandang kepada rahasia afalnya Allah. Tembus memandang wujud dirinya, alam semesta daripada nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tembus memandang kenampakan rahasia kebesaran Allah. Pandangannya jadi ibadah. Senang membaca Al-Quran, senang rukuk dan sujud. Matanya terjaga di malam hari untuk sujud kepada Allah, menutup daripada melihat maksiat dan dosa. Matanya mengandung nur. Waj'al min khalfi nuran, jadikan di belakangku nur. Wa min amami nuran, di depanku nur. Kalau dia berjalan menuju jalan yang hak, kemana aja dalam tuntunan Allah. Di depannya ada nur, selalu memandang terjalin kepada kejahiran nurnya Rasulullah. Wa min fawqi nuran, dan jadikan di atasku nur. Wa min tahti nuran, di bawahku nur. Allahumma a'tini nuran. Ya Allah, limpahkan aku akan nur. Kalau kita menghayati doa Rasulullah ini luar biasa. Beliau sumbernya nur. Ini isyarat berarti sabukuan awak nur. Dan limpahkan aku nur, alam semesta wujud nur. Bagus sekali doa ini kita amalkan. Ulangi, Allahumma ja'al fi qalbi nuran. Ya Allah, jadikan di hatiku nur. Tanda hatinya penuh dengan nur, detak jantungnya menyebut Allahu Allah. Hatinya hanya ingat Allah, kosong dari bergantung lawan makhluk. Memikirkan sesuatu yang di hatinya, dibuang kotoran dunia, benda manusia yang ada Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Wa bilisani nuran, jadikan pada lidahku nur. Senang berzikir, senang bertasbih, lidahnya daripada nur. Waj'al fi sam'i nuran, jadikan di telingaku nur. Waj'al fi basari nuran, jadikan pada mataku nur. Waj'al min khalfi nuran, jadikan di belakangku nur. Wa min amami nuran, dan jadikan di depanku nur. Waj'al min fawqi nuran, jadikan di atasku nur. Wa min tahti nuran, di bawahku nur. Langit atasku langit, bawahku bumi. Langit itu nur, bumi inilah nur. Allahumma atini nuran, ya Allah, limpahkan nur dalam rahasia diriku ini ya Allah.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau sudah dalam tubuh orang tersebut ada nur, tenggelamlah dia dalam lautan nur, musyahadah dalam lautan nur, lebur si dirinya, fana dirinya. Ibarat nur itu seperti lakatan, kita ini wajiknya. Terlihat wajik, tapi seluruh tubuh wajik itu kada lain lakatan, tinggalamlah perasaan wajik nang ada lakatan saja. Fana bin nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini makna mati sebelum mati. Allahu Akbar. Sehingga kalau sudah di hatinya penuh dengan nur, hatinya menjadi hati yang salim. Apa yang diungkapkan oleh Allah dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yaitu suatu hari harta, anak-anak, keluarga tidak ada manfaatnya, tidak bisa memberikan pertolongan kepada kita di kala saat sakaratil maut menghadap Allah, di kala hari kiamat. Gak ada yang bisa nolong di alam kubur, gak ada yang bisa menyelamatkan kita. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang ikhlas, hati yang bersih, hati yang sehat, hati yang selamat. Manakah hati yang salim? Jadi kita kalau husnul khotimah, kalau hati kita penuh dengan nur. Hati yang salim, hati yang selamat. Hati yang salim itu adalah hati orang yang hanya bergantung kepada Allah. Hatinya bapingkut lawan Allah. Baik soal rezeki Allah pingkutannya, bukan si A. Apapun dalam kehidupan hanya gantungannya, sandarannya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Hati yang salim adalah hati yang memutuskan harapannya kepada makhluk. Lawan siapakah kada berharap? Kalau Pak mbah kada ada si A, tidak sakit hati, tidak. Kalau Pak lepas dengan si ini, tidak berharap kepada makhluk. Justru kita berharap lawan makhluk jadi syirik. Makhluk ini sama aja kada berdaya. Cuman secara syariat tolong menolong iya, bantu membantu iya, bermusyawarah iya, itu secara syariat tetap. Tukar pendapat iya, cari jalan keluar iya. Tapi di hati kita jangan berharap kita lawan makhluk. Bila kita berharap makhluk tapi harap. Yang namanya makhluk ini kadang-kadang hatinya berbolak-balik. Waktu senang, oh ya kaulah segalanya, oh bulan, oh bintang. Tapi kalau sudah punya murka, benci, marah, caci makinya luar biasa. Maka itu hati-hati, ujar Imam Ali, kepada seseorang kalau kau mencintai, jangan terlalu berlebihan mencintai. Sedang-sedang saja, jangan-jangan menjadi musuhmu. Dan kepada musuh, orang yang kau benci, jangan berlebihan membenci. Jangan-jangan ini jadi kekasihmu. Bisa terjadi. Yang membolak-balik hati itu Allah. Maka itu sekali lagi, orang yang hati yang salim, bersih, kada bergantung, kada berharap lawan siapapun kepada makhluk, hanya Allah. Makanya bagus banget setiap sujud ayah bunda kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau kami beribadah. Hanya kepada engkau kami minta tolong. Tidak lawan yang lain. Bagus kadang-kadang Allah melepaskan kita dari belenggu dunia, dari makhluk, dari si A, si B. Untuk apa? Agar hati kita konsen ke Allah. Makanya orang-orang dahulu, para jamaah, para wali-wali, itu sering
beruzlah, meninggalkan keramaian, meninggalkan keluarga, meninggalkan sanak saudara, berhalwat, beramaliyah. Sehingga mereka menemukan ketentraman, kedamaian untuk kumpul makhluk. Makanya berlapas dulu pada makhluk. Rasulullah saja ujlah ke Gua Hira, berkhalwat, dapat nur Allah, diangkat jadi nabi. Para wali-wali uzlah, berpisah dengan dunia, berpisah dengan makhluk, agar hanya Allah hajana, jangan ada ikatan makhluk. Ini penting bandar lawan kita baratan sebelum pulang menuju Allah. Makanya insya Allah mudah-mudahan Allah takdirkan nanti satu saat majlis kita ini ada tempat khusus suluk. Suluk itu bimbingan untuk zikrullah, untuk takarub ilallah, khalwat, riadah, amaliyah, untuk bermesraan kita dengan Allah sampai pulang menjemput kita bertemu Allah. Memutuskan hubungan dengan makhluk dan hanya bergantung kepada Allah. Hati yang salim, hati yang selamat, meyakini bahwa semua wujud selain Allah laksana debu. Hati yang salim, hati yang selamat, meyakini bahwa semua wujud selain Allah, segala sesuatu selain Allah, laksana debu, gak ada apa-apanya, gak ada apa-apanya. Kisahnya aja ini, itu, dan ini, gak ada apa-apanya, gak berdaya kalau dengan tolongnya Allah. Kalaupun mereka bergerak, yang menggerakkannya Allah. Kalaupun mereka kuat, yang memberi kekuatannya adalah Allah. Allah. Kita kayak wayang yang dimainkan oleh dalang. Wayang gak ada apa-apanya. Dia anggap laksana debu, bukan meremehkan orang. Secara zahir kita hormat, tawadu, siapapun. Tapi hati tidak memandang lagi dengan makhluk. Karena itu, supaya menjadi hati yang salim, tinggalkan makhluk. Lepaskan makhluk darimu, dari hatimu. Kan baca menjauh orang, ada orang datang, tinggalkan, bukan. Hormat. Tapi jangan ada makhluk di hatimu, yang ada hanya Allah. Dan lupakan pujian mereka. Jangan mengharapkan pujian, sanjungan, kemasyhuran, jangan. Dan jangan mengharap manfaat dari mereka. Jangan bisa, aku beberapa kawan ini bisa dapat ini, aku ini dapat ini. Jangan berharap itu dari mereka. Dalam hati, syariat tetap tolong menolong. Dan jangan takut kepada bahaya yang berasal dari mereka. Bencana apa yang akan mendatangkan kita ini. Jangan takut. Pada hati kita, syariat tetap kita ngatur strategi. Bakal bakal lahi, bukan juga. Apa takutan siapa lahi aja kita, bukan. Bila perlu kita mengalah untuk menang. Ini bakalah aja, cari solusi yang terbaik. Lebih baik mengalah. Orang yang hebat itu, orang yang sakti itu bukan yang jago bakalahi, kada yang mampu mengendalikan emosinya ketika marah. Sabar, tenang, kecuali tegapit. Nah, membela kebenaran, membela nang hak. Nah, mau kada mau. Membela Islam, membela harga umat. Bukan juga kita penakut, bukan. Hatinya bergantung lawan Allah. Jangan takut kepada bahaya yang berada dari mereka. Sejauh mana engkau menghampiri Allah, berparak lawan Allah. Sejauh itulah engkau membelakangi makhluk. Begitu pula sebaliknya, bila kita berparak makhluk, berjauh tuh kita lawan Allah. Ini makna qalbun salim. Mari kita lihat firman Allah dalam Al-Quran, surah Ad-Duha. Alam yajidka yatiman fa'awa. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dia Allah mendapatimu sebagai yatim, lalu dia memberikan perlindungan, penjagaan kepadamu.
Bila kita ini ditemui Allah mana batin, yatim, baru Allah memberikan perlindungan. Bila kita kada yatim, kada dilindungi Allah. Apa maknanya? Apabila kita benar-benar yatim dari segala sesuatu selain Allah. Yatim itu kada bisi apa-apa, bisi abah kada, bisi mama kada. Artinya yatim di sini, yatim batin hakikat, artinya kada bisi apa-apa. Itu sudah kita kada merasa memiliki rumah ada, tapi bukan milik kita. Keluarga ada, tapi tidak merasa memiliki apa-apa. Wujud diri pun kada ada lagi, sudah lepur. Ada hanya nur. Kenapa? Kada sekebesaran Allah. Yatim. Bila kita sudah yatim, alam yajidka yatimam fa'awa. Bukankah bila Allah menemukan kau yatim, hatimu nih kada ada lagi bergantung lawan siapa-siapa. Lawan kawan kada bergantung, lawan bos kada bergantung, lawan pimpinan kada bergantung, lawan keluarga kada bergantung, lawan harta kada bergantung. Di hati lah, bukan berarti harta dibuang, ada tetap aja hatinya kada bergantung, hanya Allah saja. Maka di sini perlindungan Allah datang kepadamu. Allahu Akbar. Mari kita telah satu hadis Nabi. Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu ganjil, suka kepada yang ganjil. Apa maksudnya? Allah menyenangi hati yang tidak menerima dualisme. Tidak ada yang lain, hatinya hanya Allah. Hatinya hanya Allah, maka itu dikira Allahu Allah. Allahu latifatul qalbi rohsir batin Allahu Allah. Allahu Allah. Secara jahir kita beradaptasi dengan masyarakat, berkumpul dengan orang banyak, tapi hati kita dengan Allah. Tidak ada yang lain. Innallaha witrun yuhibbul witra. Sendiri dalam keramaian. Mana orang banyak, tapi dia hanya dengan Allah. Allah, 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 Allah. Inilah makam yang ketiga yang disebut dengan makam fana. Dalam kitab Kanzul Ma'rifah, fana sekalian diri itu dalam kudrat Allah dan iradat Allah dan ilmu Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, kullu syai'in halikun illa wajhah. Bermula tiap-tiap sesuatu binasa melainkan zat Allah Ta'ala. Jadi perasaannya, dia merasa sudah tak lain kada ada lagi, sudah apa hanya Allah. Dirinya pun kada ada, gantungannya hanya Allah. Inilah qalbun salim. Inilah jiwa yang mutmainnah. Barangkali hanya ini kaji kita sore ini. Mudah-mudahan ada hikmah saripati dari kitab Kanzul Ma'rifah yang nanti akan kita sambung secara khusus ya. Mungkin ulun Sabtu depan ada acara di luar. Jadi pengajian kita sambung insya Allah hari Senin. Sok apa? Ahad, Senin. Karena Sabtu depan itu ulun kada ada di tempat. Matikan.